Setiap hari, kita melihat semakin banyak jaket hijau memenuhi jalanan, padahal risikonya nyata. Jam kerja panjang, pendapatan yang tidak menentu, dan bahaya di jalan. Namun di tengah risiko itu, jumlah driver ojek online justru terus bertambah. Lalu muncul suatu pertanyaan penting. Mengapa ojek online terus bertambah meski risikonya nyata? Data dari Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 59% tenaga kerja di Indonesia berada di sektor informal, termasuk driver ojek online. Pekerjaan ini dianggap mudah diakses, fleksibel, dan tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi. Di balik kemudahan tersebut, banyak driver harus bekerja berjam-jam demi mengejar target harian. Pendapatan tidak selalu stabil, sistem rating memberi tekanan tersendiri, dan resiko kecelakaan selalu mengintai di jalan. Disinilah muncul pertanyaan tentang nilai kemanusiaan pekerja. Apakah sistem kerja ini sudah adil bagi mereka yang menjalankannya setiap hari? Sebelum era aplikasi, ojek dikenal sebagai ojek pangkalan. Penumpang harus datang langsung ke pangkalan, jumlah pelanggan terbatas, dan tarif biasanya ditentukan melalui tawar-menawar. Masuknya teknologi digital mengubah semuanya. Aplikasi berbasis internet mempertemukan pengemudi dan penumpang secara cepat dan efisien tanpa harus bertemu di pangkalan. Kini, ojek online dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Jam kerja terlihat lebih fleksibel, namun tuntutan kerja juga semakin tinggi. Berbagai data dan informasi di internet menunjukkan bahwa sektor transportasi online mengalami peningkatan jumlah pekerja. Namun, data juga menunjukkan adanya ketimpangan antara pertumbuhan sektor ini dan perlindungan bagi pekerjanya. Untuk memastikan apakah kondisi ini benar-benar terjadi di lapangan, kami melakukan wawancara langsung dengan salah satu mitra ojek online. Sejak kapan Bapak mulai bekerja sebagai driver ojek online dan apakah perbedaan kondisi kerja antara dulu dan sekarang? Saya masuk di grup mitra Gokar, mitra Gojek itu sejak 2020. 2000 ya 2020. Memang ada perbedaan dari masa dulu sama sekarang karena kondisinya memang waktu itu operator online tidak banyak dan untuk pengenalan ke masyarakat sehingga lebih banyak diuntungkan di sisi drivernya karena banyak bonus-bonus yang diberikan kepada driver daripada saat ini gitu. Kalau dulu berapa trip sudah mendapat bonus, kalau sekarang nggak ada. Jadi beda dulu sama sekarang. Enakan dulu. Gitu. Di samping itu juga kalau sekarang ini kan persaingan driver juga banyak selain aplikator. Itu mungkin kondisinya. Bagaimana sistem aplikasi seperti rating pelanggan dan aturan dari aplikasi memengaruhi cara Bapak bekerja sehari-hari? Untuk rating aplikasi untuk driver memang saat ini juga berpengaruh terhadap pekerjaan. Karena kan gini, semakin kita banyak menolak orderan, apalagi menolak yang dilakukan oleh driver sendiri, itu akan mempengaruhi rating. Dan itu akan juga secara nggak langsung mempengaruhi tingkat orderan. Semakin sering nolak, ya sulit sepertinya untuk mendapat order. Tapi sebetulnya untuk rating ke customer juga nggak fair. Banyak rating customer yang unggulan, tapi pura-pura nggak tahu atau gimana sehingga ya sering mengabaikan orderan, sering membatalkan orderan kan gitu. Jadi sebetulnya dengan kondisi seperti ini yang banyak dirugikan memang dengan sistem rating ini ya tetap aja di sisi driver. Karena ya itu tadi semakin banyak menolak, semakin turun tingkat persentase performanya sehingga mempengaruhi di tingkat orderan. Mungkin itu. Apa tantangan terbesar yang paling sering Bapak hadapi selama bekerja sebagai driver ojek online? Ya kalau tantangan sih ya terus terang terutama yang pasti di jalan. Karena kan di jalan kita akan berhadapan dengan banyak orang
dan risikonya cukup besar karena kan di jalan. Yang kedua juga cuaca. Kalau kita hujan itu kan apalagi di lingkungan Malang Raya ini kan sering terjadi banjir ya. Iya. Seperti itu tantangannya. Jadi tantangannya selain faktor lingkungan juga memang ya faktor jalan, karena kita sering berhadapan dengan kendaraan-kendaraan lain. Jadi ya itulah tantangan yang paling besar, terutama juga kalau kita jalan malam. Kalau kita jalan malam biasanya kan sering jadi kejahatan gitu orang, terutama penumpang-penumpang yang tidak kenal. Dan kita yang penumpang-penumpang yang mungkin baru mulai di pesan di aplikasi, itu perlu kita curigai karena khawatir nanti jadi kejahatan di jalan ke daerah rawan. Itu mungkin. Menurut Bapak, alasan utama menjadi ojol banyak diminati anak muda karena fleksibilitasnya atau karena mereka sulit untuk mencari pekerjaan yang lain? Kalau ini pendapat pribadi ya, bukan pendapat umum ya. Kalau saya lihat ini karena memang kondisi saat ini mencari pekerjaan juga sulit. Ya kan gitu. Jadi yang lebih mudah memang di ojol. Dia punya keterampilan khusus menyetir, punya SIM, punya ngurus SKCK, itu sudah bisa daftar gitu loh. Sementara kalau daftar di perusahaan juga persyaratannya harus ini itu, tes sana tes sini, terlalu banyak. Memang lebih mudah daftar di ojol, ojek online itu, karena persyaratan yang mudah dan tidak perlu jasa yang tinggi. Ya, itu yang mungkin yang menjadi ketertarikan sekarang ini pada anak-anak muda untuk daftar sebagai ojol. Itu jawaban saya. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa sulitnya mencari pekerjaan lain menjadi alasan utama kenapa banyak orang menjadi driver ojol. Namun di sisi lain, ketidakpastian pendapatan, jam kerja panjang, dan tekanan sistem aplikasi menjadi konsekuensi yang harus diterima oleh driver. Temuan ini menguatkan data sebelumnya bahwa ojek online menawarkan peluang sekaligus risiko. Kondisi ini menunjukkan bahwa bertambahnya jumlah driver bukan hanya karena kebutuhan ekonomi, tetapi juga akibat perubahan sistem kerja di era digital. Sebagai calon tenaga kerja SMK, fenomena ini perlu disikapi secara realistis dan kritis. Dunia kerja ke depan akan semakin fleksibel, tetapi juga semakin kompetitif. Oleh karena itu, siswa SMK perlu mempersiapkan diri dengan meningkatkan keterampilan teknis sesuai jurusan, menguasai literasi digital, serta memiliki kemampuan manajemen waktu dan tanggung jawab kerja. Selain itu, penting untuk memahami hak dan kewajiban sebagai pekerja agar tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi juga mampu menjaga profesionalisme dan kesejahteraan diri sendiri. Dalam filosofi bahasa Jawa dikenal ungkapan Jar Basuki Mongopea, yang berarti setiap keberhasilan selalu membutuhkan pengorbanan. Nilai ini sangat relevan dengan realita kerja mitra aplikasi saat ini. Fleksibilitas waktu dan kebebasan kerja harus dibayar dengan ketidakpastian pendapatan serta tuntutan jam kerja yang panjang. Karena itu, budaya kerja masa kini tetap menuntut sikap profesional, disiplin, dan konsisten. Perubahan zaman tidak boleh menghilangkan tanggung jawab dan etos kerja sebagai nilai luhur dalam budaya kita. Perubahan tidak bisa dihindari, tetapi nilai kerja yang baik harus tetap dijaga.